Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan psikologi, kali ini kita mau membahas tentang budaya menyontek. Apa itu mencontek? Bagaimana orang bisa termotivasi untuk mencontek? Dan apa nih akibat kalau kita terus-terusan mencontek? Yuk ikuti keseruannya, tonton terus channel Psikologi Receh biar bisa tidak gagal paham tentang pembahasan kita. Tapi sebelum itu, biar kita tambah semangat, yang belum subscribe jangan tunggu apalagi, silahkan klik tombol subscribe-nya, like, dan jika info ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian ya. Mencontek adalah perbuatan curang yang dilakukan seseorang ketika mengerjakan tugas ataupun ujian karena ingin mendapatkan nilai yang bagus, ingin mendapatkan ranking, ingin mendapatkan pengakuan, dan lain sebagainya. Kan kasihan sama orang yang susah payah berusaha belajar, tiba-tiba ada si conteker yang bebas leluasa melakukan perbuatan menyimpang. Otomatis orang yang sudah belajar mati-matian pasti jiwanya gentar dan iri banget melihat tingkah si conteker. Dan kebiasaan ini dari zaman dulu hingga sekarang masih banyak banget terjadi. Mungkin caranya lebih beragam dan sekarang jauh lebih canggih karena era teknologi semakin cepat dan canggih. Apakah perbuatan mencontek itu baik? Mencontek merupakan salah satu jenis perbuatan yang tidak terpuji, yang kerap terjadi di dalam dunia pendidikan. Kebiasaan ini mengarah pada kecurangan dan akan sangat merugikan orang lain, termasuk juga diri sendiri. Sebelum Psikologi Receh menjelaskan lebih jauh, baiknya kita harus tahu nih, apa sebenarnya sih pengertian mencontek tersebut? Apa sih sebenarnya mencontek itu? Mencontek adalah melakukan ketidakjujuran atau ketidakfairan dalam rangka memenangkan atau meraih keuntungan. Nah, udah paham kan maksud dari pengertian mencontek itu? Kalau sudah paham, yuk kita lanjut. Mengapa orang bisa melakukan tindakan mencontek? Apa sebenarnya motivasi sehingga ia bisa melakukan tindakan curang yang dia lakukan? Apa sih motivasi atau penyebab orang sehingga berani untuk mencontek? Biasanya motivasinya adalah karena ingin mendapatkan nilai yang besar dan membuktikan kemampuannya. Yang kedua, karena ia malas belajar. Yang ketiga, mungkin tekanan dari orang tua yang mengharuskan ia tidak boleh gagal di dalam mendapatkan nilai. Yang keempat, kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Yang kelima, pengawas ujian yang lengah. Misalkan pengawasnya hanya asik dengan gadget ketika mengawas, tidur, atau pengawasnya sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan sehingga hanya ada di bangku pengawasnya saja. Yang keenam, dimarahi guru mapel tersebut jika nilainya jelek, jadi anak takut. Dan yang ketujuh, karena pengaruh teman. Apalagi zaman sekarang perbuatan mencontek sudah jauh lebih hebat. Melalui aplikasi grup, dalam hitungan detik anak bisa langsung menikmati dan melihat jawabannya. Dan yang terakhir, mungkin karena anak itu takut gagal. Hati-hati loh, ternyata mencontek itu ada dampak dan akibat daripada perbuatan tersebut. Ternyata perbuatan mencontek bisa berakibat buruk pada diri kita. Karena perbuatan mencontek bukan hanya perbuatan tercela, tapi juga merugikan diri kita sendiri, ya kan? Salah satunya akibat kita sering mencontek adalah yang pertama, kurang percaya diri dengan kemampuan yang seharusnya kita mampu. Karena perbuatan tersebut akhirnya rasa percaya diri kita sedikit demi sedikit yang kita miliki itu hilang. Yang kedua, tidak jujur. Dengan mencontek kita sedang melatih diri kita untuk tidak jujur baik pada orang lain ataupun pada diri sendiri. Yang ketiga, kehilangan semangat untuk berpikir keras. So, otak kita tidak dibiasakan untuk berpikir keras dan kreatif. Dan yang keempat, tidak memiliki integritas diri. Dengan kebiasaan tersebut, maka besar nanti ketika kita sudah besar akan menjadi calon-calon koruptor, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Yang kelima, tidak mandiri. Ketika kita sedang mencontek, berarti kita sedang membiasakan diri kita untuk bergantung kepada sesuatu tanpa mengerahkan kemampuan diri kita yang sebenarnya kita mampu untuk melakukannya. Yang keenam, gampang menyerah, tidak mau berusaha keras. Dan yang terakhir, menjadi pribadi pembohong. Karena dengan melakukan perbuatan mencontek, kita melakukan tindakan kecurangan tersebut. So, masih banyak lagi akibat perbuatan mencontek tersebut. Mulai dari sekarang, yuk kita latih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Jika kita sudah ada tanda-tanda tersebut, gimana nih cara mengatasinya? Yang pertama, biasakan melakukan perbuatan jujur pada diri sendiri, karena kejujuran itu harus dilatih dan diusahakan. Yang kedua, tanamkan pada diri bahwa kamu mampu menyelesaikan ujian dan berusaha keras untuk menghadapinya. Yang ketiga, yakinkan pada diri bahwa dengan mencontek bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menambah masalah yang ada. Dan yang keempat, harus rajin belajar. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang mencontek. Semoga bermanfaat. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.